Kan ngaji temenan nggih. Kalau mau ngancam-ngancam undang Rizik bae, undang Rizik. Kalau mau ngancam-ngancam. Kalau kiai ustadz yang khutbah, yang ceramah tidak benar, malah nanti merusak citra agama Islam itu sendiri. Paham mboten? Ketika Nabi Muhammad masih hidup, perkataannya pasti benar, sikapnya pasti benar, keputusannya pasti. Perkataan Nabi Muhammad, sikap dan kelakuannya, keputusannya dinamakan sunnah. Apa namanya? Sunnah. Yang keras. Sunnah. Nabi wafat meninggalkan sunnah. Meninggalkan apa? Sunnah. Perkataannya, perilakunya, dan keputusan-keputusannya pasti benar. Dah. Siji maning. Nabi Muhammad wafat meninggalkan murid-muridnya, santri-santrinya, sahabatnya. Nah, sahabatnya Nabi Muhammad secara kolektif, kabeh jamaah, wong akeh, pasti benar. Kalau Nabi Muhammad sendirian, satu orang pasti. Kalau sahabat banyak, pasti membawa kebenaran. Pendapatnya sahabat, perkataannya sahabat, keputusannya para sahabat pasti benar. Nah, mari kita ikut sunnahnya Rasulullah. Apa itu? Perkataannya, perilakunya, keputusannya. Mari kita ikut sunnah Rasulullah dan ikut santrinya Rasulullah. Paham betul? Maka namanya ahlus sunnah wal. Alah, sangat biru paham. Ahlus sunnah karena kita ikut perkataan Rasulullah, kelakuan Rasulullah, sikapnya Rasulullah, keputusan Rasulullah. Namanya ahlus sunnah. Wal jamaah karena kita ikut jamaatus sahabah. Apa? Jamaatus sahabah. Wong akeh jamaah. Nah, sunnah Rasulullah ada 3 macam. Ada berapa? Satu tadi saya katakan, perkataannya, dauh-dauhnya, sabda-sabdanya. Jadi kalau ada qala Rasulullah berarti sabdanya Rasul, namanya sunnah qauliyah. Apa namanya? Qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Ada lagi Rasulullah caranya sholat, caranya wudhu, caranya menerima tamu, caranya ngopeni istri, caranya bergaul dengan masyarakat, memimpin masyarakat. Kalau ada tangga kematian, ada tangga sakit, gimana sana Rasulullah? Kalau beliau lagi gembira, kalau beliau lagi sedih, beliau lagi senang, beliau lagi tidak senang, gimana caranya? Semua benar. Semua jadi contoh bagi kita semuanya. Paham betul? Sampai-sampai Rasulullah pernah sholat duhur nemberong rakaat salam. Akhirnya ada yang apa? Mengingatkan, baru 2 rakaat ya Rasulullah. Tambah iman orang yang gagian. Enggak usah lagi, enggak usah teruskan 2 lagi. Itu aja apa? Pelajaran bagi kita kalau kita sholat lupa, seperti itu caranya. Pernah Rasulullah istrinya ngambek. Pernah Rasulullah istrinya ngambek. Itu pelajaran, bukan apa-apa. Bagaimana kita kalau istri kita sedang ngambek, gimana cara ngatasnya? Ayo kita niru Rasulullah semuanya. Rasulullah sakit, Rasulullah perang kalah, perang Uhud kalah. Gimana caranya ketika kita perang kalah? Semua perilaku Rasulullah namanya sunnah fi'liyah. Apa? Semua apa yang mau? Nomor siapa yang tadi? Qauliyah. Yang kedua, ana maning nomor 3. Sing ngomong bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi Rasulullah diputuskan benar menjadi sunnah. Jadi suatu ketika kan ngaji temenan nggih. Agar pan lucu-lucu sih ngundang calon dong.
Kalau mau ngancam-ngancam, undang Rizik, undang Rizik. Kalau mau ngancam-ngancam. Suatu ketika sahabat Bilal wudu, sholatnya masih adoh, adanya masuk waktu masih jauh. Sahabat Bilal sholat 2 rakaat, malah Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Ada masalah? Rasulullah bila sholat setelah wudhu, Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Sholat apa? Sholat duhurnya masih adoh, masih jauh. Bilal wudhu, sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasulullah, sholat apa Bilal? Ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Dari situ sampai sekarang menjadi sunnah. Kalau habis wudhu, sholatnya masih adoh, sholat fardunya masih jauh, sunnah sholat 2 rakaat. Sunnah apa namanya? Sholat apa? Ba'da wudhu. Nah, namanya sunnah takririyah. Apa? Yang pertama sunnah apa? Yang kedua, yang ketiga, ana maning, sementing gitu. Memuji-muji Rasulullah, nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta dipuji. Bayar wartawan suruh muji nggak pernah. Bayar LSM suruh muji nggak pernah. Tapi ketika ada orang memuji, menerima, dibenarkan, nggak disalahkan. Paham bukan? Rasulullah tidak pernah minta tapi ketika ada orang memujinya tidak disalahkan, bahkan dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Apa? Sunnah apa? Apa? Takririyah. Sunnah apa? Tak itu keputusan. Maknanya keputusan. Jadi sunnah takririyah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh, tiba-tiba ada sahabat datang, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Alah, sulit namanya lah, biasa Toto Sukardi. Muji-muji Rasulullah, jamaah masih banyak. Inna Rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuha bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu. Walhasil Nabi Muhammad dipuji, sungguh engkau orang hebat, orang sukses yang telah berhasil memisahkan antara kebenaran dan kejahatan, antara keadilan dan kedaliman. Walhasil Nabi Muhammad dipuji, engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas, berakhlak mulia. Rasulullah tidak melarang, jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak. Malah Rasulullah lagi pakai selimut, selimutnya bergaris-garis. Ini pasar ya 200 lah, Baden Cina, spray yang garis-garis. Setelah mendengar pujian, Rasulullah malah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Coba, tidak minta dipuji, tapi ketika ada orang memuji, Rasulullah menerima, malah ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Yang lurik-lurik. Bahasa Arabnya selimut, lurik-lurik, burdah. Apa? Kalau selimut polos, batoniyah bahasa Arabnya. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq. Batainuha itu selimut polos. Tapi kalau selimut garis-garis namanya burdah. Setelah sing ora percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki,
ke kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Masih ada. Jangan percaya yuk, ketukis sama saya. Tiga tuku dewek. Ini fakta, fakta ini. Bukan dalil, dalil ayat hadis. Ini apa namanya? Bahasa Arabnya burhan, fakta bahasa burhan, bukan dalil. Jadi memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah yang kerasa. Sunnah, paham betul? Sing muji orang lain oleh Rasulullah dibenarkan menjadi sunnah. Maka sampai sekarang kalau ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, namanya qasidatul burdah. Apal mboten panjenengan? Burdah apal mboten? Orang jawab ya. Suatu ketika ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria, Mesir. Sakit stroke ora iso tangi sebulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering jumpa Rasulullah mimpi? Boten? Jumpa pocong? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar akan menggubah syair yang isinya tujuannya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah. Ya silakan, silakan. Dalam mimpi nih, dalam mimpi. 1 minggu ngimpi maning, ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Coba saya ingin dengar, baca. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Wa masaja sadahu, diusap-usap badannya. Fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya mboten? Lamun panjenengan orang percaya, ben aku tok percaya. Ben, saya aja yang percaya. Wonten barjanji wonten, barjanji wonten, apal mboten? Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu. Langsung hafal? Sing hafal apa wis nyong urut saya yang ikut. Sing hafal apa wis? Dangdutan ayo wis melu wis ayo. Kiai NU, kiai terutama kiainya harus hafal Barzanji, Deba, Burdah. Lamun Barzanji masih maca, pengurus NU Suriah terutama Suriah aja diamplopin. Kon balik dewek aja diantar maneh, pengojek dewek. Masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai yang khutbah jangan dikasih buku khutbah, apal-apalan. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, mana ke Syaikhul Qadir Jilani, talqin, tahlil, rois Suriah kudu anggur apal aja diamplopin. Kenapa? Kenapa? Karena Barzanji, Deba, Burdah milik kita. Kakek siapa? Miliknya siapa? Kita. Kalau bukan kita yang ngapal, Wahabi suruh ngapal, gak akan mau. Bid'ah menurut mereka. Apa orang lain suruh ngapal? Kita harus hafal. Kan ada culture kita, kekayaan hadarah, thaqafah, culture capital milik kita. Harus kita hafalin. Khutbah Jumat kiai kudu hafal. Kenapa? Supaya ono bedane karo SAG. SAG macam apa? SAG. Masa kiai keluaran Tegarejo, Lirboyo, Jombang khutbahnya baca ngisin-sinaken kiai. Jadi kiai khutbah hafal-hafalan supaya ada bedanya dengan SAG. Yang baca khutbah SAG masih pantas SAG. Kalau kiai pantas enggak? Enggak pantas. Paham mboten? Khutbah nikah hafal-hafalan. Ma'arif Syaikhul Qadir Jilani hafal-hafalan, talqin hafal-hafalan. Terutama kiai Suriah terutama. Paham mboten? Oh. Amin tadzakuri jironim bidhi salami.
Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu siang, suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok cinta, lagi rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang kurindukan, yang sedang kukangeni, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi wes ikut ngapal. Yang sedang kurindukan, kutangisiku kan adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan sebesar apapun. Percaya mboten? Kanjeng Nabi bisa nulungi kita walaupun bisa meninggal dunia. Percaya? Kalau nggak percaya biar aku yang percaya lah. Masya Allah getun. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Angger karo kula aja takon surat apa ayat pira. Kula mboten hafal. Muni tak hafal. Aja takon surat apa itu? Ayat berapa itu? Golek tanah dewek. Kayak enakan banget itu. Pasti ada Quran pasti. Apa artinya? Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya. Contohnya. Datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu ikut memintakan istighfar untuk orang itu. Lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid, kata santri orang ngaji. Lam pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Paham boten? Panjenengan umroh ziarah Madinah, istighfar nang iringan Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC apa? Ngerti ora ACC? Astagfirullahaladzim, ya Allah, nyuwun pangapunten dosa kula kathah. Rasulullah nggih ya Allah, ampuni orang ini. Melu dukung ACC, pasti Allah mengampuni. Berarti Rasulullah walaupun sudah meninggal dunia masih bisa memberi pertolongan kepada kita. Percaya silahkan. Enggak apa-apa. Aku yang percaya ora apa-apa lah. Paham boten? Dialah Nabi kita, namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa' bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azhar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falid bin Abir bin Akhfaqshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hurmus
bin Idris bin Mihlajil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi luhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Luhurnya panjenengan? Jawab. Yang saya sebut tadi bapaknya Kanjeng Nabi sampai Nabi Adam kan? Jelas mboten? Luhurnya panjenengan? Jelas? Orang jawab ya. Luhurnya panjenengan jelas mboten? Jelas? Sebut 10 yang baik. Hafizul ilah aba'ahul amjada saunan lih tarokus sifah min adami wa ila abihi wa ummihi. Apa artinya? Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai ayah dan ibunya, bin adamin wa ila abihi. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Leluhur kita tembuh. Leluhur Nabi Muhammad min Adam wa ila abi ummi. Dari Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berbuat tarokus sifah. Paham boten? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam. Turun temurun sampai ke kakek Syekh Abdul Muttalib, mukanya padang. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun sarot sasari hurarihimul bahiyah wa badara badruhu. Apa namanya barizannya apa? Wa badara badru fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdullah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian mengalir sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang. Wa badru badruhu fi jabini jaddi, mukanya kakeknya itu Abdul Muttalib terang. Pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang. Masuk ke rahimnya Siti, fa wulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi. Ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang. Abu Lahab dari kejauhan kaget. Rumahnya Aminah ada apa itu? Belum ada listrik kan? Belum ada listrik. Ada apa itu rumahnya Aminah? Abu Lahab perintah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Coba Thuwaibah lihat rumahnya Aminah ada apa? Pergi, nggak lama kembali, majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Bayi itulah yang membawa sinar. Sampai rumahnya Aminah terang benderang. Sudah kasih nama Muhammad. Laporan ya, si Thuwaibah. Abu Lahab senang mendengar berita itu. Thuwaibah, kamu sejak sekarang bukan lagi budak, bebas, merdeka, bukan budak, bukan. Saya bersyukur, ikut gembira. Lahirnya Muhammad, anaknya Aminah, anak yatim sudah tinggal bapaknya sejak masih hamil 2 bulan. Nanti di akhirat Abu Lahab pasti masuk neraka. Saya sela narun da talahab. Yang Quran sana Abu Lahab pasti masuk neraka karena kafir. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan. Hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan. Selasa terus selamanya. Senin dintas. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masuk neraka lagi selamanya itu. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu
bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab kafir, sudah dipastikan masuk neraka jahim, tapi ata annahu fil itsnain, konon diceritakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu al-adzab, dintas dari adab, dari siksaan. Kenapa? Karena gembira menyambut lahirnya Nabi. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang kembaran yang selalu baca maulid? Rajin betul? Rajin baca maulid betul? Malam Jumat pasti baca maulid. Malam Jumat nggih? Akekah baca? Omae dadi baca? Anak orang sing lamar baca, dagang laris baca, paham betul? Bisa bayar utang baca. Maka seperti apa pahalanya orang yang rajin baca maulid? Abu Lahab seumur-umur sepisan menyambut gembira lahirnya Nabi Muhammad, sepisan sekali, dan dia kafir. Setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Apalagi orang Purwokerto yang setiap ada apa saja baca. Percuma jamnya anak kalau nggak apal maulid. Tapi apa ya berjanji apal nih. Alhamdulillah. Majelis taklim apal nih. Insya Allah kita min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah pegang prinsip ajaran nilai-nilai thaqafah dan hadarah yang kita warisi dari para kiai, para ulama. Paham boten? Paham takon maning ya? Paham takon maning. Jadi baca maulid itu sunnah nopo bid'ah? Sunnah apa? Soalnya masya Allah. Sunnah apa? Takriyah. Baca maulid sunnah takriyah, bukan bid'ah. Pinter? Kau pernah mau goblok kok kagak semestah sama kalian? Baca maulid sunnah apa bid'ah? Bukan sunnah apa namanya? Siji maning tawasul. Satu kecamatan Mudor, gamane kecamatan, gamane satu suku lah. Satu suku Mudor semua mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, tukang santet, mantra-mantra sihir yang dibaca Muhammad. Muhammad syair, penyair, penyanyi. Rasulullah nyupatani, ngerti nyupatani ngerti ya? Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, turunkan paceklik kepada suku Mudor seperti engkau telah menurunkan paceklik kepada umatnya Nabi Yusuf 7 tahun kan. Ternyata betul, suku Mudor hanya satu Mudor tok, tidak ada air, tidak ada gandum, tidak ada jagung, nggak ada beras. Suku Mudor 7 tahun, 7 tahun. Setelah 7 tahun datang rombongan ke Madinah dipimpin oleh ketua sukunya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget. Biasanya Cimaki kesini ada apa? Mau ngebom apa? Ada apa kesini? Apa maksudnya datang kesini? Jawabnya Labid yang jawab, ketua sukunya. Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisam'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azra tudmi lifafuha وقد ذهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانة من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحمد للعامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا والآخر الفصل. Ada apa Anda kesini? Jawabnya, dengarkan. Atainaka litarhamana, kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Paham betul? Litarhamana, agar engkau merahmati kami. Tidak dilarang. Nabi enggak jawab, jangan minta rahmat sama saya musyrik. Enggak jawab itu, enggak.
Jangan minta rahmat sama saya, sesat. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Enggak tuh, enggak. Paham betul? Enggak yang saya maksud, paham yang saya maksud ini? Nabi mendengarkan. Mereka baca syair, baca pantun lah. Mendengarkan Nabi. Kami datang kepadamu agar engkau merahmati kami.